and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai janji saya, kita akan membahas Final Destination. Mohon maaf kalau suara saya agak kurang enak didengar, tapi semaksimal mungkin saya akan ngebahas sejelas yang saya bisa. Oke, kita kembali lagi ke Final Destination. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang tahu sama film ini, Final Destination atau Tujuan Terakhir. Film ini basicnya menceritakan tentang kematian, yang memberikan pelajaran ke kita semua kalau kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Biarpun bisa dibilang kita bisa menghindari kematian, tapi ingatlah kematian akan terus datang dan mengawasi kalian setiap detik. Oke, daripada saya sudah kayak motivator, mending kita langsung aja bahas ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang remaja yang bernama Alex. Dia sedang siap-siap untuk menjalani studi tur sekolahnya ke Paris pada besok hari. Singkat cerita, keesokan harinya Alex sudah sampai di bandara. Dia pergi ke bandara nebeng sama sahabatnya yang bernama Todd Wagner dan kakaknya Todd yang bernama George Wagner. Memang Alex sama keluarga si Wagner ini sudah sangat dekat. Jadi di sini ayahnya Todd meminta Alex untuk mereka saling menjaga satu sama lain. Ketika Alex ingin memasukkan barangnya ke pesawat, petugasnya mengatakan kalau ulang tahun Alex sama seperti jam keberangkatannya. Alex lahir tanggal 25 bulan 9 dan jam keberangkatannya pukul 9:25. Di sini Todd mengajak Alex untuk buang air terlebih dahulu di bandara, karena menurut Todd buang air di dalam pesawat itu kurang nyaman. Ketika mereka sudah di toilet, Alex mendengar lagu John Denver, dan Alex menyadari kalau si John ini tewas dalam kecelakaan pesawat. Dari sini Alex seperti mulai mendapatkan firasat yang gak enak. Singkat cerita, mereka pun mulai memasuki pesawat. Di kursinya Alex dihampiri oleh dua wanita, Krista dan Blake. Mereka mau mengajak Alex untuk bertukar tempat duduk, karena sebelumnya si Blake ini sebelahan sama Todd. Dan Alex pun mau bertukar tempat dan dia pindah di kursi Blake bersebelahan sama Todd. Terlihat pesawat yang mereka tumpangi seperti kurang perawatan, bahkan kunci untuk penutup meja di depan Alex itu lepas. Ketika pesawat sudah mulai berjalan, entah kenapa si Alex makin gelisah. Dan ketika sudah mulai take off, mereka semua dibuat panik karena pesawatnya berguncang dengan kuat. Pesawatnya perlahan mulai hancur dan terjadi ledakan yang besar. Lalu kemudian Alex terbangun dan ternyata itu cuma mimpi. Tapi anehnya saat dia terbangun, kita kembali dibawa ketika Krista dan Blake ingin bertukar tempat duduk dengan Alex. Dan kejadiannya sama persis sebelum terjadi kecelakaan pesawat. Di sini kita menyadari kalau Alex mendapatkan penglihatan di masa depan. Bahkan Alex mengecek kunci meja yang ada di depan kursi dia pindah. Dan benar kuncinya terlepas. Di sini Alex mulai panik dan mengatakan kalau pesawat ini akan meledak. Teman sekelas Alex yang bernama Carter terlihat kesal dengan tingkah Alex, sehingga terjadi keributan yang membuat mereka dikeluarkan dari pesawat. Di sini George langsung menyuruh Todd untuk keluar dan mengecek keadaan Alex. Dan di sini yang keluar dari pesawat ada si Alex, Carter, dan pacarnya Carter yang bernama Terry, si Todd, Nyonya Lewton, gurunya Alex, ada si Billy. Nah, kalau si Billy ini dikeluarin, dia ini habis dari toilet. Ketika dia mau kembali ke kursinya, tapi dia malah kedorong dan ikutan keluar pesawat. Dan satu wanita yang ikutan keluar bernama Claire. Di sini mereka masih kurang percaya dengan perkataan Alex. Dan Carter masih terlihat kesal karena dia tidak jadi ikut ke Paris. Dan dia masih terus menyalahkan Alex. Di sini mereka pun kembali bertengkar. Dan tidak lama kemudian, pesawat yang akan mereka tumpangi tiba-tiba saja meledak. Dan penglihatan Alex ternyata benar. Mereka yang selamat menatap Alex dengan tatapan yang aneh dan rasa takut. Setelah kejadian tersebut, mereka yang selamat diinterogasi oleh agen FBI yang bernama Agent Shrek dan Agent Winnie. Mereka diinterogasi tentang kronologis kejadiannya. Dan di sini kita mengetahui alasan dari wanita yang bernama Claire ini ikutan keluar dari pesawat karena dia mengatakan dia percaya dengan perkataan Alex. Di sini Alex merasa tertekan dan depresi atas kejadian yang menimpanya. Bahkan semalaman dia nggak bisa tidur dan terus melihat berita tentang kecelakaan pesawat tersebut. Dan dari kecelakaan tersebut seluruh penumpangnya tewas, yang berjumlah 287 penumpang.
Singkat cerita, 39 hari sudah berlalu. Sekolahnya Alex melakukan memorial untuk mengenang murid dan guru yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Bahkan dari mereka juga masih menatap Alex dengan tatapan yang aneh. Bahkan gurunya Alex, Nyonya Lewton, tidak mau berbicara kepada Alex karena Alex membuatnya takut. Bahkan ayahnya Todd yang sebelumnya sangat dekat dengan Alex, dia menyuruh anaknya untuk jaga jarak dengan Alex. Tapi di sini untungnya Todd mengerti keadaan Alex. Lalu Todd mengatakan nanti kalau ayahnya sudah bisa mengerti, Todd berjanji akan mengajak Alex untuk pergi berlibur. Pada malam harinya ketika Alex sedang berada di kamar sambil membaca berita tentang kecelakaan pesawat tersebut, tiba-tiba ada burung hantu yang menghampiri jendela kamarnya. Alex secara spontan mengusir burung hantu tersebut menggunakan buku yang dia lempar. Dan buku itu mengenai kipas angin yang ada di kamarnya hingga robek. Dan salah satu robekan buku itu jatuh di atas paha Alex. Dan ketika dia melihat robekan itu, ternyata tulisannya adalah Todd, seolah-olah memberikan tanda akan terjadi sesuatu kepada Todd. Kemudian kita beralih ke Todd yang sedang berada di kamar mandi. Di sini kita diperlihatkan dengan hal yang aneh, berawal dari air toilet yang bocor, dan air itu mengalir terus mengikuti Todd kemanapun dia berjalan, hingga dia tidak sengaja menginjak air itu dan terpeleset ke dalam bathtub, dan lehernya terlilit tali untuk menjemur pakaian, dan si Todd tewas karena kehabisan nafas. Dan di sini anehnya air yang mengikuti Todd hingga dia terpeleset. Air itu mundur sendiri dan masuk ke bawah bathtub. Di sini Alex yang khawatir dia pun mendatangi rumah Todd. Dan dia terkejut ketika melihat di rumah Todd sudah ada ambulan. Di sini ayahnya Todd langsung menghampiri Alex dan dia bertanya, "Apa kau tidak mendapat penglihatan tentang si Todd?" Di sini ayahnya menyalahkan Alex. Semenjak kecelakaan pesawat yang dia kira disebabkan oleh Alex. Ayahnya mengatakan Alex menyebabkan Todd merasa bersalah atas kematian kakaknya yaitu George, dan dia melakukan bunuh diri. Mungkin kalian di sini bertanya kenapa si Todd mati disangka bunuh diri? Ya karena air tadi. Karena air tadi tiba-tiba menghilang. Jadi di sini ayahnya Todd tidak mengetahui kalau si Todd ini mati karena terpeleset, dan dia mengira kalau si Todd ini tewas akibat bunuh diri. Tapi di sini Alex menyangkalnya karena tidak mungkin Todd melakukan hal seperti itu. Dan di sini Tuan Wagner semakin benci kepada Alex. Keesokan harinya Alex pergi ke rumah Claire, dan dia bertanya kenapa Claire semalam ada di rumah Todd. Sebenarnya di sini Claire tidak dekat dengan Alex, bahkan di sekolah pun mereka tidak saling menyapa. Tapi nggak tahu kenapa pada saat kejadian kecelakaan pesawat, biarpun dia tidak mendapat penglihatan seperti Alex, tapi dia juga bisa merasakannya. Seperti perasaan Claire ini terkoneksi dengan perasaan si Alex. Itulah sebabnya dia semalam pergi ke rumah Todd, karena dia bisa merasakan apa yang Alex rasakan. Di sini Alex merasa kalau si Todd ini merupakan awal dari mereka semua yang selamat dari kecelakaan pesawat. Kemudian pada malam harinya mereka pergi ke rumah duka untuk melihat jasadnya Todd. Di sana mereka bertemu dengan orang yang mengurus mayat. Dan di sana Alex juga mengetahui kalau si Todd ini mati bukan karena bunuh diri, karena di lehernya dia melihat ada bekas tarikan kawat. Dan Alex mengatakan berarti si Todd ini tewas akibat kecelakaan. Dan penjaganya membantah perkataan Alex. Dia mengatakan dalam kematian tidak ada yang namanya kecelakaan. Semua itu bagian dari rancangan kematian yang akan mengantar kita ke kuburan. Dan Alex mengatakan kalau itu adalah sebuah rancangan dan kita bisa mengetahui rancangannya, berarti kita bisa menghindari kematian. Dan penjaga itu kembali mengatakan kalau Alex sudah melakukan hal itu dengan keluar dari pesawat. Itu artinya dengan penglihatan yang Alex dapat, dia sudah menghindari kematian. Tapi dengan kematian sahabatnya si Todd, itu membuktikan kalau kematian punya rancangan baru untuk mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat. Karena sebenarnya mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat sudah ditakdirkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Penjaganya kembali mengatakan, sekarang Alex harus mencari tahu bagaimana dan kapan tiba gilirannya. Keesokan harinya Alex dan Claire nongkrong di sebuah kafe. Dan mereka mengobrol tentang rancangan kematian yang sudah disampaikan oleh penjaga mayat. Carter dan pacarnya Terry yang melihat Alex sedang duduk di sana. Dia pun menghampiri Alex, dan secara kebetulan Nyonya Lewton dan Billy juga ada di sana. Lalu Carter dan Alex kembali ribut. Di sini Terry pacarnya Carter marah karena setiap kali mereka berdua bertemu selalu bertengkar. Dan ketika Terry ingin pergi meninggalkan Carter, tiba-tiba dia tertabrak bus dan langsung tewas. Singkat cerita, pada malam hari Alex kembali melihat berita tentang kecelakaan pesawat tersebut. Di dalam berita dia melihat percikan api yang menyebabkan pesawat itu kecelakaan. Dan di sini Alex menemukan sesuatu, bahwa percikan api itu ternyata memiliki jalur.
Dan jalur ledakan itu berasal dari tempat duduknya Todd. Dan kita tahu kalau Todd sudah meninggal. Berikutnya ada Terry. Dan kita juga sudah tahu kalau sebelumnya Terry ini baru saja meninggal ditabrak oleh bus. Dan berikutnya mengarah ke tempat duduk Nyonya Liuton. Hal itu memberitahu kalau selanjutnya yang akan tewas adalah Nyonya Liuton. Kemudian di sini kita beralih ke Nyonya Liuton. Dari jendela Nyonya Liuton melihat Alex berada di depan rumahnya. Karena ketakutan dia pun menghubungi agen FBI. Di sini Alex mengecek mobilnya Nyonya Liuton. Dia ingin mencari penyebab yang akan membuat Nyonya Liuton tewas. Kemudian agen FBI datang dan menyuruh Alex untuk masuk ke mobilnya. Alex pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Di sini Alex menjelaskan kalau dia yakin yang berikutnya akan tewas adalah Nyonya Liuton. Alex juga menjelaskan pola rancangan kematian yang sudah dia temukan. Di sini awalnya Alex dicurigai sebagai penyebab kecelakaan pesawat. Kemudian polisi yakin kalau Alex bukan penyebabnya. Tapi kemudian orang yang selamat dari kecelakaan itu tiba-tiba meninggal satu persatu. Dimulai dari sahabatnya Todd, kemudian Terry, dan malam ini Alex berada di rumah Nyonya Liuton. Kemudian agen Winnie berkata kepada Alex, "Apakah kau bisa berjanji tak ada lagi yang bakal mati?" Alex mengatakan tidak bisa, selama dia masih berada di kantor polisi ini. Kemudian agen Winnie membiarkan Alex pergi. Barangkali Alex bisa menghentikan kematian Nyonya Liuton. Kemudian kita kembali ke Nyonya Liuton yang sedang berada di rumah. Dan di sini kita mulai melihat tanda-tanda yang datang kepada Nyonya Liuton. Dia tidak menyadari kalau gelas yang dia bawa ternyata bocor. Hingga air yang ada di gelas tidak sengaja masuk ke dalam komputernya, yang membuat komputer itu konslet dan meledak di depan Nyonya Liuton, sehingga pecahan kaca komputer itu menusuk ke lehernya. Dan di sini Alex kembali mendapatkan tanda dari seseorang yang sedang membakar sampah di pinggir jalan. Tiba-tiba percikan api itu melayang di hadapan Alex, sehingga Alex langsung bergegas kembali ke rumah Nyonya Liuton. Dan tanda itu pun benar. Percikan api akibat komputer konslet di rumah Nyonya Liuton menjalar ke bekas minuman alkoholnya. Dan ketika dia ingin mengambil kain untuk menutup lukanya, tiba-tiba pisau yang ada di sana jatuh tepat langsung di dadanya. Alex yang sudah datang ke rumah Nyonya Liuton dibuat terkejut ketika Nyonya Liuton sudah bersimbah darah. Lalu dengan sigap Alex mencabut pisau yang ada di dada Nyonya Liuton. Tetapi dia menyadari dengan memegang pisau itu, secara tidak langsung sidik jarinya nempel di pisau tersebut. Dan secara kebetulan Billy juga lewat sana. Dan dia melihat Alex yang baru keluar dari rumah Nyonya Liuton. Keesokan harinya benar saja Alex dicurigai atas kematian Nyonya Liuton. Agen FBI pun menanyakan keberadaan Alex kepada Clear. Tetapi di sini Clear tidak mengetahuinya. Kemudian Clear mengajak Carter dan Billy bertemu untuk mencari keberadaan Alex. Karena si Alex tahu siapa yang berikutnya akan tewas. Singkat cerita mereka berhasil menemukan Alex yang sedang duduk di pinggir pantai. Di sini Clear akan membawa Alex ke kabin milik ayahnya. Karena si Alex ini nggak bisa pulang. Karena Alex dituduh menjadi penyebab kematian Nyonya Liuton. Kemudian karena si Alex ini tahu giliran kematiannya. Di sini Carter bertanya siapa yang akan menjadi giliran berikutnya. Tapi Alex hanya diam dan tidak mau memberitahunya. Di sini Carter terlihat sangat kesal. Dia mengatakan kalau kita memang sudah ada di daftar kematian itu. Jadi kenapa harus menunggu kalau ujung-ujungnya juga kita bakal mati? Dia pun mulai membawa mobil dengan sangat kencang untuk menantang maut. Di sini Alex kembali mendapatkan pertanda dari sabuk pengaman yang ada di mobil, dan dia melihat bayangan kereta api di jendelanya. Tapi untungnya di sini mereka tidak apa-apa. Ketika mereka sudah sampai di rel kereta, Carter dengan sengaja menghentikan mobilnya di tengah rel. Di sini mereka semua keluar dari mobil kecuali Carter yang masih keras kepala. Alex dan lainnya pun membujuk Carter untuk keluar dari mobil itu. Di sini Carter merasa kalau ini bukan giliran dia untuk tewas. Dia pun ingin menyalakan mobilnya, tetapi mobilnya malah nggak bisa nyala. Di sini Carter sudah mulai panik. Dan ketika dia ingin membuka pintu mobil, tiba-tiba pintu mobil itu terkunci dengan sendirinya. Bahkan sabuk pengamannya pun susah untuk dilepas. Tapi untung saja Carter masih bisa diselamatkan. Tapi kalau saya jadi Alex, si Carter bakal saya biarin aja. Di sini Billy marah-marah sekaligus ketakutan, karena ternyata Carter yang menjadi giliran selanjutnya, dan dia pun tidak mau dekat-dekat dengan si Carter. Tapi tiba-tiba potongan besi bekas mobil yang tertabrak kereta tadi melayang dan membelah kepala Billy. Di sini Alex mengatakan memang gilirannya adalah Carter. Tapi karena Alex berhasil menyelamatkan Carter, gilirannya pun melompat ke orang yang akan mati berikutnya, yaitu si Billy. Di sini Alex berpikir dia sudah berhasil mencurangi rancangan kematian. Itu artinya jika mereka mengetahui tanda-tanda yang akan datang, mereka bisa menghindari kematian. Dan Alex berkata giliran selanjutnya adalah dia.
dan yang terakhir berarti si Clear. Mereka pun langsung pergi dari sana sebelum polisi datang. Keesokan harinya di kabin milik ayahnya Clear, Alex bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya. Dia harus mengetahui semua tanda-tanda yang akan datang, dan di sana dia menutup segala barang yang dapat membahayakan dirinya. Bahkan saat makan pun dia sangat berhati-hati. Kemudian tandanya pun muncul dengan datangnya angin yang deras. Dan Alex berhasil menghindari kematiannya, dan dia merasa dia bisa mengalahkan kematian. Malaikat maut kok ditantang, emang udah stres nih Alex. Pada malam harinya, di sini Alex baru menyadari kalau di pesawat dia tidak jadi bertukar tempat duduk sama si Blake, dan bangku Clear berada tepat di depannya. Itu artinya dia selamat bukan karena berhasil menghindari kematian, tapi memang itu bukan giliran Alex, melainkan sekarang adalah giliran si Clear. Alex pun langsung bergegas pergi ke rumah Clear sambil dikejar oleh para kepolisian. Sementara Clear di rumahnya masih berusaha untuk menghindari kematian. Dia pun masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Alex yang sudah sampai langsung bergegas untuk menolong Clear. Alex meminta Clear untuk tidak menyentuh apapun karena listriknya sudah menyambar ke area mobil. Ketika mobilnya sudah hampir mau meledak, di sini Alex berniat untuk mengorbankan dirinya. Alex pun menahan kabel listrik itu dan terjadi ledakan sehingga Alex terpental. Dan kematian Clear pun dapat dihindari. 6 bulan kemudian, dan ternyata si Alex masih selamat. Alex, Carter, dan Clear akhirnya bisa pergi berlibur ke Paris, dan mereka sangat lega karena sudah bisa melewati takdir kematian mereka. Dan di sini Carter sudah terlihat ramah dan tidak emosian lagi ketika bertemu Alex. Dan tiba-tiba di sini Alex kembali membahas tentang rancangan kematian itu. Di sini Alex sedikit kebingungan karena setelah dia menyelamatkan Clear, harusnya setelah itu dia yang mendapatkan giliran. Dia terpental terkena ledakan listrik dan ledakan mobil, tetapi tidak ada yang menyelamatkannya, dan ternyata dia masih hidup. Dan bisa jadi di sini Alex belum mendapatkan gilirannya. Lalu tiba-tiba Alex kembali mendapatkan firasat, dan sepertinya memang sekarang adalah giliran si Alex. Alex pun pergi ke hotel dan menyuruh teman-temannya untuk tidak mengikuti. Dan untung saja Carter langsung cepat menyelamatkan Alex, dan Alex terhindar dari kematiannya. Dan Carter berkata, jadi siapa berikutnya? Dan ternyata yang berikutnya adalah Carter. Dan filmnya pun selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin kalian kebingungan kenapa Carter tewas. Karena sebelumnya giliran Carter sudah lewat ketika dia diselamatkan Alex di rel kereta. Jadi gini, si Alex kan menjadi orang terakhir yang mendapatkan giliran. Sedangkan mereka yang masih hidup tersisa 3 orang, Carter, Clear, dan Alex. Dan ternyata, kalau orang yang terakhir mendapatkan giliran itu masih bisa selamat dan terhindar dari kematiannya, maka gilirannya akan terulang kembali, yaitu ke Carter. Nah, kalau si Carter tadi berhasil selamat, maka kematiannya akan melompat ke Clear. Dan jika Clear kembali selamat, maka giliran kematiannya ke Alex. Dan jika Alex kembali selamat, maka akan berputar lagi ke Carter. Rancangan kematiannya akan berputar terus hingga mereka semua tewas. Ya, jadi sebenarnya si Alex tidak bisa mengalahkan atau menghindari kematian jika tidak ada orang yang menyelamatkannya. Oke teman-teman, mungkin ini aja pembahasan kita mengenai Final Destination yang pertama. Tunggu penjelasan saya tentang Final Destination yang kedua. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.